Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa di Sulawesi Utara dan Maluku Utara, kita sudah tergabung dengan jurnalis Kompas TV dan juru kamera Doni di Manado, Sulawesi Utara, dan jurnalis Kompas TV Agus Suprianto di Ternate, Maluku Utara. Kita ke Doni dulu di Manado. Doni, peringatan dini tsunami sudah dicabut di sana. Seperti apa aktivitas warga saat ini? Ya, selamat siang Iksan dan juga saudara. Kami perbaharui informasi terkini pasca terjadinya gempa bermagnitudo 7,6 yang terjadi di wilayah perairan Maluku yang berdampak terhadap dua provinsi, yakni di Sulawesi Utara dan juga di Maluku Utara. Di Provinsi Sulawesi Utara sendiri dampak gempa terasa sangat kencang pada pukul kurang lebih 6:48 waktu Indonesia Tengah dan sempat membuat kepanikan sejumlah warga, terutama masyarakat yang berada di bangunan-bangunan bertingkat yang membuat mereka panik berhamburan lari keluar. Namun pasca gempa terjadi di pukul 6:48 waktu Indonesia Tengah, memang masih ada sejumlah gempa susulan, namun dengan intensitas yang lebih kecil, dan pasca gempa berkekuatan 7,6 ini mengguncang wilayah Provinsi Sulawesi Utara, BMKG Stasiun Manado mengeluarkan peringatan dini tsunami yang kemudian pada kurang lebih 4 jam sesudah gempa berkekuatan 7,6 magnitudo ini mengguncang wilayah Sulawesi Utara. Peringatan dini sudah dikeluarkan, namun pada pukul kurang lebih 10:56 waktu Indonesia Tengah, BMKG sudah mengakhiri peringatan dini tsunami ini. Masyarakat sudah diperkenankan untuk melakukan aktivitas normal, namun untuk tetap dapat mewaspadai potensi-potensi adanya bencana gempa atau gempa susulan. Dari bencana gempa ini sendiri, kami mendapat data bahwa satu orang di Kota Manado, tepatnya di lokasi saya melaporkan di kompleks Gedung Koni Sario Kota Manado, satu orang dilaporkan meninggal dunia akibat tertimpa material bangunan, dan ada juga 3 orang lainnya yang mengalami luka-luka, namun mereka itu dilaporkan dari lokasi atau titik yang berbeda. Iksan. Baik, terima kasih Yana Singal dari Manado. Kita ke Ternate, ada Agus Suprianto. Agus, seperti apa dampak kerusakan di sana? Bisa Anda gambarkan kepada kami? Bermagnitudo 7,6 yang terjadi pada pagi tadi itu memang membuat warga di kota Ternate khususnya panik. Mereka berhamburan keluar menuju ke jalan raya dari gedung-gedung tempat mereka bekerja atau dari rumah-rumah mereka. Namun hingga beberapa menit setelah gempa berlangsung, kondisi atau aktivitas warga sudah kembali normal seperti biasa. Namun warga pun masih tetap, khususnya di kota Ternate, masih tetap waspada meskipun aktivitas juga berjalan sebagaimana mestinya. Untuk kerusakan di Kota Ternate sendiri hanya beberapa rumah yang mengalami rusak ringan, dan yang terparah itu di pulau terluar di Pulau Batan 2, di mana ada sejumlah rumah dan 5 rumah ibadah mengalami rusak, 2 mengalami rusak berat dan 3 mengalami rusak berat. Dijadwalkan pada pukul 14 siang ini, Wali Kota Ternate dan sejumlah pejabat dari pemerintah Kota Ternate akan menuju ke Petang 2 untuk meninjau langsung lokasi terdampak gempa tersebut dan sekaligus untuk membawa bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk korban jiwa, tadi kita konfirmasi kepada pemerintah setempat bahwa tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Namun pemerintah Kota Ternate juga sudah membuka posko penanganan bencana ini di kantor wali kota. Iksan.
Agus, bagaimana penanganan terhadap korban luka di sana? Ya, Ivan. Agus, seperti apa penanganan kepada korban luka di sana? Ini kami belum dapat data yang pasti dari BPBD atau pemerintah Kota Ternate bahwa ada kerusakan rumah berapa banyak dan yang ringan dan yang berat ataupun korban luka-luka. Hingga saat ini pemerintah Kota Ternate dalam hal ini BPBD masih terus melakukan pendataan hingga beberapa jam kemudian yang katanya akan dirilis kepada publik. Ihsan. Untuk kerusakan objek vital, Agus, seperti apa di sana? Apakah ada kerusakan fatal kepada gedung perkantoran atau pemerintahan? Baik, untuk di Kota Ternate sendiri, untuk kerusakan fasilitas umum atau fasilitas yang lainnya tidak cukup minim. Hanya beberapa rumah yang mengalami kerusakan berupa keretakan-keretakan di dinding yang berada di sejumlah kelurahan, ada kurang lebih 3 kelurahan di kelurahan Jambula, di kelurahan Ternate Utara dan di kelurahan Magadua. Sementara kalau untuk di yang terparah itu yang terjadi di pulau terluar ya berjarak kurang lebih 4 jam perjalanan laut untuk menuju ke Pulau Batang 2 dari Kota Ternate itu. Iksan. Baik, terima kasih Agus Suprianto dari Ternate, Maluku Utara, dan sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Yana Singal dan juru kamera Doni Arai dari Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih kawan-kawan.